itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Komite PP Tapera, Basuki Hadimulyono, mengaku akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menunda implementasi Tapera. Menurutnya, usulan dari DPR, Ketua MPR agar Tapera diundur. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Basuki juga menyatakan pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program tabungan perumahan rakyat apabila memang dinilai belum siap. Di samping itu, Basuki secara tersirat juga menerangkan bahwa implementasi Tapera sejatinya tidaklah genting untuk dilakukan, sehingga realisasinya dapat ditunda. Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan subsidi selisih bunga lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dinilai telah cukup optimal. Tapera ini niatnya baik, tetapi ketika sudah 9 tahun yang lalu, saat ini kita ada peraturan pemerintah yang memberikan beban yang begitu besar dan kondisinya memang berbeda. Pertama, dari sisi kita melihatnya, kami memang salah satu yang mengusulkan, yang ikut mendukung undang-undang Tapera. Kami semua di partai ya, kecuali PSI karena belum ada. Jadi dan itu kami harus sampaikan. Yang jadi persoalan itu apa? Yang pertama adalah kita memang berbeda. Ini udah 8-9 tahun yang lalu. Kondisinya berbeda, kondisi ekonominya. Yang kedua adalah memang banyak kasus saat ini ada distrust publik terhadap BPBP, termasuk kasus Asabri, Taspen dan sebagainya. Uang rakyat menjadi bancakan para politisi, ya, dipolitisasi, itu menjadi persoalan. Yang ketiga adalah pembebanan terhadap masyarakat. Ini yang kita minta supaya dipertimbangkan. Pembebanan 3% itu saya kira besar, apalagi ini diwajibkan. Komika Ernest Prakasa ikut berkomentar terkait rencana pemotongan gaji karyawan swasta untuk tabungan perumahan rakyat. Bahkan Ernest merasa heran dan mempertanyakan tentang kebijakan tersebut. Pak Jokowi, kebijakan ini untuk siapa sih Pak? Tanya Ernest. Unggahan produser film agak lain itu langsung mendapatkan respon dari masyarakat. Tidak sedikit yang sepakat dengan Ernest mengenai rencana kebijakan pemotongan gaji karyawan swasta untuk Tapera. Hal senada juga diungkapkan oleh komika Uus. Ia mengomentari soal kontroversi tabungan perumahan rakyat. Lewat sebuah tulisan di akun X, Uus membuat lelucon soal maksud dibalik munculnya wacana Tapera. Jadi kita harus patungan nih buat biaya kampanye kemarin, ujar UU sambil memberikan emoji tertawa. Lain halnya dengan Soleh Solihun. Ia turut memberikan pandangannya. Ia juga tampak bingung terkait kebijakan baru ini. Melalui akun X miliknya, Soleh memberikan contoh hitungan sederhana. Menurutnya, dengan gaji 10 juta rupiah per bulan, potongan 3% untuk Tapera akan menjadi sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Ini berarti dalam setahun nantinya akan menyisihkan sekitar 3,6 juta rupiah. Ia berpendapat bahwa untuk membeli seharga rumah 360 juta rupiah, dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun atau 1 abad dengan skema tersebut. Kalau gaji 10 juta per bulan, dipotong Tapera 3%, hasilnya 300 ribu per bulan, 1 tahun 3,6 juta rupiah. 100 tahun menabung akhirnya bisa deh dapat rumah yang harganya 360 juta rupiah. Di akhir cuitannya, Soleh masih mempertanyakan hitungan Tapera tersebut dan menunjukkan kebingungannya terhadap mekanisme yang ada. Tapera ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya.
bukan ngarang ya. Untuk diketahui, hujan kritik dari kalangan pengusaha, pekerja hingga partai politik tidak menyurutkan pemerintah untuk membatalkan atau menunda program tabungan perumahan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan, pemerintah masih punya waktu hingga 2027 untuk mematangkan implementasi kebijakan tersebut secara proporsional sambil mendengarkan aspirasi publik dan dunia usaha. Muldoko menyatakan, tapera belum dijalankan dan baru berlaku paling lambat 2027 setelah ada peraturan teknis dari Menteri Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan. Muldoko menjelaskan, tapera bukanlah pemotongan gaji pekerja, tapi tabungan bagi para pekerja untuk bisa memiliki rumah. Ia pun menyebut bahwa masyarakat sudah mempunyai rumah dapat menggunakan tapera sebagai sarana menabung dan uang tersebut dapat diambil setelah mereka pensiun. Muldoko juga membantah anggapan untuk menyebut program tapera ditujukan untuk mendanai program makan siang gratis dan pembangunan ibu kota Nusantara. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Komika Kiki Saputri turut bersuara terkait tabungan perumahan rakyat yang menurutnya program tersebut dapat menambah penderitaan rakyat. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menuliskan tapera tabungan perumahan rakyat atau tabungan penderitaan rakyat. Unggahan tersebut dibuat oleh Kiki berbarengan dengan ramainya gelombang protes dari warganet terkait program tapera di media sosial. Tidak sedikit yang mengeluh dengan adanya program ini. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian. Kebayang nggak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Banyak yang menilai tapera tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Ada juga keluhan soal perhitungannya yang seolah dipaksakan. Namun, komentar senada yang diungkapkan Kiki Saputri terkait tapera justru membuatnya jadi sasaran bully warganet. Komentar pedas yang diarahkan pada Kiki erat kaitannya dengan pilihan Kiki di pemilihan presiden 2024 lalu. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Buruh atau pekerja swasta serentak menolak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Apalagi PP itu mewajibkan pekerja untuk membayar iuran perumahan rakyat sebesar 2,5% dari upah dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Iuran tapera efektif berlaku paling lambat 7 tahun setelah penetapannya atau pada tahun 2027. Para buruh menolak keras kebijakan tapera, apalagi selama ini tidak ada sosialisasi bakal terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut. Namun tiba-tiba uang buruh hendak dipotong hanya demi ambisi mengumpulkan uang dari buruh. Padahal gaji yang didapat buruh selama ini adalah hak mutlak buruh. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka yang sudah punya rumah atau selama ini juga kategori mereka sedang kredit rumah. Karena pemerintah kan selama ini ada kebijakan BPJS tenaga kerja misalnya itu ada akses untuk mendapatkan pinjaman, dapat KPR rumah itu. Nah, sekarang mereka sedang running. Nah, apakah mereka juga harus membayar juga sementara ada membayar tapera ini juga? Kalau menurut PPI memang wajib gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi double bayaran, artinya kebijakan ini jadi tumpang tindih gitu loh. Diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2024 menunjukkan jelas-jelas pemerintah tidak memikirkan nasib buruh. Karena selama ini gaji buruh telah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PPh 21. Sehingga sangat ironis, gaji buruh dipotong lagi untuk tapera dengan iuran 2,5%. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra.
Penolakan adanya iuran tapera dilakukan oleh banyak pekerja. Pasalnya, saat ini buruh sedang terpuruk dan sengsara atas ekonomi. Tapi pemerintah justru membuat regulasi yang tidak populis dan memperburuk kondisi buruh. Hal ini karena dampak Undang-Undang Omnibus Law membuat upah buruh sangat murah. Belum lagi ada COVID-19, PHK massal, lapangan pekerjaan minim. Kemudian buruh harus menghadapi harga pangan yang sangat tinggi. Lebih lanjut, PP Tapera tidak melibatkan pekerja buruh sehingga adanya PP itu diduga hanya kepentingan kekuasaan. Apalagi adanya PP Tapera bakal ada struktur kepegawaian untuk mengelolanya. Dan tidak berkeadilan artinya karena mereka harus membayar 2 kali. Karena itu menurut saya ini perlu dilakukan satu kajian mendalam sebelum diterapkan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita penghasilan para pekerja itu akan makin kecil gitu. Karena apa? Karena selama ini pekerja sudah banyak dipotong sampai kira-kira kalau dihitung ya sekitar 6,5%. Nah, kalau sejumlah itu mesti berat. Saat ini pemerintah tidak pernah berkaca atau introspeksi bahwa ada banyak jumlah uang BPJS ketenagakerjaan yang tidak bertuan, yang tidak diklaim oleh buruh yang meninggal atau di PHK. Daripada pemerintah sibuk mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2024 yang justru membuat nasib buruh semakin terpuruk. Harusnya pemerintah memberikan subsidi yang lebih besar agar bisa memiliki rumah, bukan malah memotong gaji buruh untuk program Tapera. Dan saya menyampaikan Pak Alisius ini juga memang setuju bahwa itu akan memberatkan para pelaku usaha. Misalnya lah, Jakarta UMP ya, UMP-nya itu 5 juta. Kalau 5 juta itu dipotong 3%, taruhlah itu jadi 150.000. 150.000 kalau dia bayar ini karyawan berarti bayarnya 125.000. 125.000 berarti yang 25.000 tanggung jawab daripada ini pengusaha. Apa pengusaha kalau satu karyawan karyawan sampai ribuan kan berat itu, setiap bulan harus menanggung itu, belum lagi kewajiban-kewajiban lain yang selama ini ditanggung oleh para pelaku usaha. Tapera merupakan peraturan yang memaksa buruh dan pengusaha. Apalagi uang buruh dan pengusaha akan mengendap hingga usia 58 tahun. Saat ini pemerintah senangnya hanya mengumpulkan uang rakyat dan digoreng dalam berbagai instrumen investasi. Harusnya jika pemerintah punya niat baik agar rakyat memiliki rumah, maka banyak cara bisa dilakukan. Misalnya pengadaan tanah yang murah, subsidi bunga, dan skema tanpa uang muka. Bisa juga mencarikan teknologi material yang bagus dan murah untuk perumahan. Yang lain adalah untuk pekerja mandiri, Mbak, yang berat lagi. Karena 3% itu harus bayar sendiri, tanggung jawab sendiri. Nah ini menurut saya kan negara harusnya hadir. Karena apa? Karena mereka ini kan pekerja freelance ya, nggak jelas penghasilannya, terus harus dipatok, harus membayar istilahnya 3% itu. Nah ini juga kemanfaatannya apa belum jelas. Memang di dalam PP 21 itu diduga kan memang ada misalnya kemudahan untuk dapat pinjaman renovasi rumah, untuk KPR, di rumah, kredit tanah, KKR, renovasi. seperti itu. Tapi itu kan yang di bawah 8 juta. Karena maksimal 8 juta. Pertanyaannya yang di atas 8 juta terus dapat opo? Nah, itu kan juga nggak jelas itu. Apakah kemudian dia akan memperoleh ini jaminan bahwa mereka akan mendapatkan itu tadi, misalnya usia 88 dia pensiun dapat, atau mereka meninggal dunia dapat. Ini kan juga persoalan yang tidak, mekanisme prosedurnya belum tentu jelas juga gitu. Jangan sampai ini juga menjadi ujung-ujungnya seperti Baprum dulu jadi bancaan juga.